Devi Naryani with NPM 2541-2025. Pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana cara kita mengetahui rata-rata nilai kelas, menentukan data tertinggi, atau memahami penyebaran suatu data? Well, we can learn all of that in statistics. Statistics isn't just about numbers. It's about how we process, analysis, and draw conclusions from the data around us. In this video, I will discuss briefly and clearly the basic concept of statistics, especially regarding measure of data central tendency. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Secara sederhana, statistika membantu kita memahami informasi dalam bentuk angka agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan bahas fungsi dari statistika. Yang pertama, as an aid in making decisions, atau sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan. Statistika membantu kita memilih keputusan yang lebih tepat berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan. Contohnya, guru menentukan apakah nilai siswa sudah baik atau perlu perbaikan dengan melihat rata-rata nilai. Yang kedua, processing and presenting data, atau mengolah dan menyajikan data. Data yang banyak bisa jadi membingungkan. Statistika membantu menyusun data agar lebih rapi dan mudah dipahami. Misalnya dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Contohnya, data nilai satu kelas disajikan dalam diagram batang supaya mudah dilihat. Dan yang terakhir ada make predictions, atau membuat prediksi. Statistika bisa digunakan untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Contohnya, dari data penjualan sebelumnya, kita bisa memperkirakan penjualan bulan berikutnya. Jenis statistika dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, descriptive statistics. Statistical activities carried out include data collections, data processing, data presentation, and summarizing data to find a picture of a situation without drawing general conclusions. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang ada tanpa membuat kesimpulan lebih jauh. Intinya, hanya menjelaskan data, bukan memprediksi atau menyimpulkan. Yang kedua ada inferential statistic, used to draw conclusion or make predictions based on sample data. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat perkiraan dari data yang ada, biasanya dari sampel ke populasi. Yang ketiga ada parametric statistic, analyze data taken from a normally distributed populations. Yang terakhir atau yang keempat, non-parametric statistic, analyzing data from a distribution-free population. Selanjutnya, kita akan bahas ukuran pemusatan data atau measure of central tendency. Yaitu ada 3 dulu yang bakal kita bahas. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Itu dibagi menjadi 2, ada data kelompok dan data tunggal. Untuk data tunggal, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Dan untuk data berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Yang kedua itu ada median atau nilai tengah. Untuk data yang berkelompok, rumusnya MD sama dengan B plus N per 2 dikurang F per Fm dikali I. Dan yang terakhir ada modus atau nilai yang sering muncul. Untuk data yang berkelompok, rumusnya MO sama dengan B dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali I. Nah, kita masuk ke contoh soal nih guys. Teman-teman semua bisa siapin kertas dan pena untuk menjawab bareng-bareng. Ini contoh soal tentang mean. Tentukan nilai mean dari data berikut, yaitu ada nilai, frekuensi, XI, FI, XI. Nah, XI itu didapat dari nilai tengah nilai, yaitu 21, misalnya 21 sampai 25. Nilai tengahnya kan yaitu 23. Atau teman-teman juga bisa menggunakan 21 ditambah 25 dibagi 2, yaitu sama dengan 23. Nah, tinggal dijumlahin aja. FIXI itu dapat dari mana? Kan FI itu 2 tuh ya, misalnya frekuensinya 2, dikali dengan X1, XI, yaitu 23. Jadi hasilnya 46, 2 dikali 23 hasilnya 46. Begitupun sampai seterusnya, misalnya 8 dikali 28 hasilnya 224, dan yang lain-lain. Karena data tersebut yaitu data berkelompok, jadi kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI
per sigma Fi, yaitu kan sudah dijumlahin nih ya teman-teman. Sigma Fix itu berapa? Yaitu 1020 per frekuensinya berapa jumlahnya? Yaitu 30. Jadi kalau dibagi hasilnya 34. Selanjutnya ada contoh soal dari median. Diameter pipa per mm sampai frekuensi atau F. Nah, tentukan nih mediannya dari data berikut. Bisa teman-teman pause dulu videonya, bisa dijawab menggunakan rumus yang sudah aku kasih sebelumnya. Berapa nih hasil teman-teman semua? Sama nggak dengan hasil yang aku buat? Nah, rumusnya kan MD sama dengan B plus N per 2 dikurang F per FM dikali I. Nah, untuk mencari N itu adalah jumlah frekuensi. Jadi, frekuensinya dijumlah semua nih teman-teman. Dibagi dengan 2 karena N per 2. Nah, jumlah frekuensinya kan ini 2, 5, 13, 14, 4, dan 2. Hasilnya yaitu 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kita langsung aja nih masukkan ke rumusnya. B itu adalah tepi bawah, yaitu diameter pipanya, yaitu 70,5. Itu dari 71 sampai 73. Nah, 71 itu dikurang 0,5 karena di median itu harus dikurang 0,5. Jadi hasilnya 70,5. Ditambah 20 per 7. 20 dapat dari mana? Dapat dari N yang sudah kita cari tadi. Dikurang 7. Nah, 7 ini dari mana, Kak? Pasti banyak banget yang bingung. Itu dari 2 ditambah 5. Ini kan nilai tengahnya kan 13 nih ya di frekuensinya. Nah, di atasnya 13 itu ada 2 dan 5. Dijumlahin aja hasilnya 7. Terus per 13. Nah, nilai tengahnya kan 13 dari frekuensinya. Dikali 3. 3 ini apa? Jarak dari diameter pipa ini. Misalnya 65 ke 67 jaraknya kan 3. 68 ke 70 jaraknya 3. 68, 69, 70 gitu ya. Terus sama dengan 70,5 ditambah 13 per 13 dikali 3. Karena 13 per 13 1, langsung aja 70,5 plus 3 sama dengan 73,5. Sama gak nih guys jawabannya dengan kalian? Dan yang terakhir yaitu contoh soal modus. Tentukan kelas modusnya, kelas yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 50 sampai 59. Teman-teman bisa jawab terlebih dahulu, untuk di pause dulu videonya. Jangan curang ya. Untuk penyelesaiannya kita harus cari dulu nih D1 sama D2-nya. D1 itu dari 12 dikurang 8. 12 itu dari mana sih, Kak? Kan di soalnya sudah ditentuin nih. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 50 sampai 59, yaitu frekuensinya 12. 12 dikurang 8. D1 itu data frekuensi sebelum dari frekuensi terbesarnya. Misalkan 12, sebelumnya kan 8, tinggal dikurang aja 12 kurang 8 sama dengan 4. Kalau yang D2 itu sesudahnya, yaitu 9. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Langsung aja kita masukin ke rumusnya nih. Rumusnya yaitu MO sama dengan B plus D1 per D1 plus D2 dikali I. D1, B-nya itu 49,5. Tadi kan 50 sampai 59. 50-nya sama aja kayak sebelumnya dikurang 0,5. Hasilnya jadi 49,5. Ditambah 4 per 4 plus 3 dikali 10. Ini apa? Sebelumnya juga sudah aku jelasin ya, itu jarak batas kelasnya. Misalnya dari 20 ke 29 itu jaraknya 10 dan sampai seterusnya. Dan hasilnya yaitu 55,21. Ada yang benar nggak nih teman-teman semua? Nah, udah selesai nih materi kita hari ini. Dapat disimpulkan, statistika adalah ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam statistika, data yang banyak dan beragam perlu diringkas supaya lebih sederhana. Ukuran pemusatan data membantu kita memahami gambaran umum suatu data dengan cepat, tanpa harus melihat semua nilai satu persatu. Namun, setiap ukuran memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi data. Untuk teman-teman semua yang masih bingung cara pengerjaannya, bisa ditulis di kolom komentar supaya aku bisa bantu jelasin lagi. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. See you guys.